Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan sendiri adalah campuran yang homogen. Jadi larutan itu adalah bentuk campuran yang homogen, artinya dia bercampur secara sempurna antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Contohnya larutan gula. Zat terlarutnya adalah gulanya, gula pasirnya yang berupa padatan, dan zat pelarutnya adalah air. Nah, kalau kita aduk, dia akan bercampur secara sempurna. Makanya dikatakan campuran yang homogen. Larutan sendiri ada dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit, dia ciri-cirinya bisa menghantarkan listrik dan terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit, ciri-cirinya adalah tidak bisa menghantarkan listrik dan tidak terionisasi atau derajat ionisasinya bernilai 0. Nah, lalu untuk larutan elektrolit itu juga terbagi menjadi dua jenis. Ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat, dia terionisasi secara sempurna. Lalu memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Jadi alfa ini adalah lambang derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi dari elektrolit kuat adalah 1. Nah, lalu reaksinya bersifat irreversibel, artinya dia hanya bergerak ke satu arah dan tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Lalu yang kedua adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah dia terionisasi sebagian. Jadi kalau kuat dia terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah dia terionisasi sebagian. Lalu dia memiliki derajat ionisasi atau alfanya adalah nilainya di antara 0 dan 1. Jadi dia lebih besar daripada 0, tetapi dia lebih kecil daripada 1. Lalu reaksinya bersifat reversibel, artinya bisa kembali. Nah, untuk elektrolit kuat, jika diuji dalam praktikum yang kemarin, itu kita berarti menguji larutan-larutan. Jadi nanti kita bisa menentukan manakah elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, untuk elektrolit kuat, jika diuji, nyala lampunya akan terang. Jadi setelah si pakunya atau namanya elektroda itu dimasukkan ke dalam larutan tersebut, dia akan membuat lampu yang digunakan itu menyala dengan terang. Nah, lalu di sekitar elektrodanya atau di sekitar ujung si paku yang digunakan, itu akan timbul gelembung gas sangat banyak. Nah, itu ciri-ciri dari elektrolit kuat. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri dari elektrolit lemah, jika diuji, dia akan nyala lampunya redup atau mati. Jadi saat elektroda atau batang si pakunya itu dimasukkan ke dalam cairan atau larutan yang digunakan, itu akan membuat nyala lampunya redup, jadi tidak begitu terang. Atau bisa saja dia mati. Namun kalau dia lampunya mati atau redup, dia ada gelembung gas, namun dalam jumlah yang sedikit. Begitu, itu untuk elektrolit lemah. Nah, sedangkan ciri-ciri untuk larutan non-elektrolit, jika diuji, nyala lampunya akan mati. Jadi lampu itu tidak akan menyala. Dan di sekitar ujung paku atau ujung elektroda, itu gelembung gasnya tidak ada. Jadi bedanya dengan elektrolit lemah, kalau misalkan lampunya sama-sama mati, kalau di elektrolit lemah dia ada gelembung gas walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan di larutan non-elektrolit dia tidak ada gelembung gas sama sekali. Seperti itu. Nah, untuk praktikum yang kemarin kan kita menggunakan ada air keran, ada air aki, air soda, air gula, Yakult, air cuka, air teh, Pocari, dan air garam. Nah, ada beberapa yang harus Ibu perbaiki di hasil praktikum dalam video tersebut. Jadi seharusnya untuk air keran masih sama sesuai video. Jadi lampunya saat si batang paku atau batang elektroda dimasukkan ke dalam air keran, itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Untuk air aki, dia harusnya lampunya menyala dan ada gelembung gas. Untuk air soda, tidak menyala lampunya dan ada gelembung gas. Nah, untuk air gula sama tidak ada, jadi tidak menyala lampunya dan tidak ada juga gelembung gasnya. Yakult pun sama seperti air gula, tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung gasnya. Kalau untuk air cuka, dia lampunya mati, tapi ada gelembung gas.
Untuk air teh, tidak ada lampu yang menyala dan tidak ada gelembung gas. Untuk Pocari, lampunya tidak menyala dan ada gelembung gas. Sedangkan air garam, lampunya menyala dan gelembungnya juga ada. Nah, jika dari hasil praktikum seperti ini, bisa kita simpulkan, kalau air keran, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, berarti dia seperti ciri-ciri dari larutan non-elektrolit, yaitu lampunya mati dan gelembung gasnya tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan, air keran ini termasuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk air aki, dia lampunya menyala dan ada juga gelembung gasnya. Ini seperti ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Berarti bisa disimpulkan air aki adalah larutan elektrolit kuat. Untuk air soda, lampunya mati tapi ada gelembung. Nah, berarti di sini adalah ciri-ciri dari elektrolit lemah. Nah, bisa disimpulkan berarti air soda termasuk elektrolit lemah. Untuk air gula dan Yakult, lampunya tidak menyala, gelembung tidak ada, berarti ini ciri-ciri dari larutan non-elektrolit. Kalau air cuka, lampunya mati, tapi ada gelembung, berarti dia termasuk elektrolit lemah. Untuk air teh, dia lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung juga, berarti dia termasuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk Pocari, dia lampunya tidak menyala atau mati. Gelembungnya ada, berarti dia termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi nanti ini larutan-larutan ini bisa kalian lihat ciri-cirinya seperti air garam. Kalau lampunya menyala, gelembungnya ada, berarti dia ini termasuk ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Berarti bisa disimpulkan air garam termasuk elektrolit kuat. Nah, dari hasil praktikum bisa kita kelompokkan bahwa di sini ada elektrolit kuatnya yaitu air aki dan air garam. Karena dia sama-sama menyalakan lampu dan sama-sama menimbulkan gelembung atau ada gelembung. Lalu di elektrolit lemah ada air soda, air cuka, dan Pocari. Kenapa? Karena air soda, air cuka, dan Pocari itu lampunya mati tapi ada gelembung. Lalu non-elektrolit itu ada air keran, air gula, Yakult, dan teh. Kenapa? Karena keempat larutan ini membuat lampunya tidak menyala dan gelembungnya pun tidak ada. Nah, untuk contoh-contoh lain dari larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Untuk contoh lain dari elektrolit kuat, memiliki ciri-ciri dia termasuk asam kuat atau basa kuat atau termasuk larutan garam. Nah, contohnya apa saja? Asam kuat ada HNO3 yaitu yang disebut asam nitrat, ada HCl yang disebut asam klorida, dan ada H2SO4 yang termasuk asam sulfat. Nah, masih banyak asam kuat yang lain. Ini contohnya saja. Nah, basa kuat ada LiOH atau litium hidroksida, ada NaOH termasuk natrium hidroksida, dan ada juga KOH yang disebut kalium hidroksida, dan masih banyak basa kuat yang lainnya. Nah, di sini contoh garam ada dua yang ibu sebutkan, yaitu NaCl atau yang biasa dinamakan natrium klorida, ada K2SO4 yang disebut sebagai kalsium sulfat, dan masih ada beberapa contoh garam yang lainnya. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan salah satu dari asam kuat, basa kuat, dan garam, berarti dia termasuk dalam elektrolit kuat. Nah, sedangkan untuk elektrolit lemah, kalau tadi kan yang kuat-kuat termasuk yang elektrolit kuat. Berarti yang elektrolit lemah adalah yang lemah-lemahnya. Asam berarti asam lemah. Contohnya di sini ada asam asetat atau cuka. Jadi asam cuka itu nama ilmiahnya adalah asam asetat. Nah, untuk rumus molekulnya adalah CH3COOH. Nah, ada asam sulfida yang masih tergolong asam lemah. Rumus molekulnya H2S. Sedangkan asam sianida adalah HCN. Ini contoh-contoh dari asam lemah. Dan masih banyak contoh asam lemah yang lainnya. Lalu ada basa lemah. Di sini ada ALOH 3 kali, yaitu aluminium hidroksida. Dan ada juga NH4OH yang dinamakan amonium hidroksida. Dan masih banyak juga basa lemah yang lainnya. Nah, untuk contoh dari larutan non-elektrolit sendiri, ada gula. Gula itu juga jenisnya banyak. Kalau di biologi, pasti kalian pernah mempelajari macam-macam gula.
Ada glukosa, sukrosa, galaktosa, dan maltosa. Nah, semuanya itu termasuk gula, dan gula ini termasuk larutan non-elektrolit karena tidak bisa menghantarkan listrik dan tidak juga menimbulkan adanya gelembung gas. Nah, ada juga alkohol, ada juga hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, itu termasuk larutan non-elektrolit. Ada urea yang rumus molekulnya CONH2 kali, NH2 2 kali. Lalu yang terakhir ada air murni atau aqueous. Nah, bedanya air murni dengan air yang ada di rumah kita. Nah, kalau air rumah kita itu masih air tanah. Jadi kalau misalkan di tanah itu kan ada beberapa mineral. Jadi mungkin air yang di rumah satu orang dengan orang yang lainnya itu akan berbeda. Nah, barangkali bisa jadi kalau kalian melakukan praktikum sendiri, mungkin si A air rumahnya tidak akan menyalakan lampu atau tidak akan menunjukkan adanya gelembung gas saat si elektroda dimasukkan ke air tersebut. Tapi bisa jadi di rumah si B lampunya jadi menyala jika dimasukkan ke dalam air keran atau air sumurnya dia di rumahnya. Nah, itu apa bedanya? Karena tanah kita di setiap rumah kalian itu akan berbeda-beda. Ada yang mungkin tanahnya itu atau airnya mengandung mineral yang tinggi. Nah, kalau mengandung mineral yang tinggi, dia akan ada unsur-unsur senyawa atau unsur lain yang masuk ke dalam air tersebut. Jadi pas lagi dites, kita masukkan batang paku atau elektroda tersebut, dia akan menunjukkan adanya gelembung, padahal seharusnya dia termasuk larutan non-elektrolit. Nah, tapi kalau air murni, ini biasanya air yang digunakan dalam praktikum di laboratorium. Jadi air murni ini air yang sudah benar-benar bersih dari unsur-unsur yang lain, makanya disebut air murni. Tapi biasanya di laboratorium disebutnya aqueous. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.